Bisa dilihat semuanya, ya. Oke, ya. Jadi terjadinya kitab suci perjanjian baru itu kurang lebih tahun 40 sampai tahun 120, ya. Abad yang pertama, awal abad kedua, ya, jangka waktu penulisannya itu jadi sekitar berapa tuh ya? 80 tahun ya. Jadi mula-mula murid-murid Yesus hanya secara lisan menyebarkan kabar Yesus serta ajaran mereka. Belum ada yang tertulis. Mereka bercerita tentang Yesus serta pengalaman mereka dengan Dia baik sebelum maupun setelah Yesus wafat dan bangkit. Lalu ajaran saksi-saksi pertama juga diterima sebagai berwibawa, tidak kalah dengan firman Allah yang tertulis. Ajaran baru itu disebarkan dari mulut ke mulut ya. Jadi pertama itu tradisi lisan yang berjalan dari mulut ke mulut ya, menyebarkan. Kemudian tadi ya mulai tahun 40-an itu ditulis sampai tahun 120 ya kurang lebih. Kemudian dari tahun 120 sampai tahun 400 itu ada banyak karangan yang beredar bermacam-macam mutu sehingga membingungkan umat. Lalu pada akhir abad kedua beberapa tokoh penting mulai menyaring karangan-karangan yang beredar itu ya. Mereka lalu menyusun daftar karangan yang sungguh berwibawa dan layak ditempatkan di samping kitab suci perjanjian lama ya. Jadi masa itu memang sudah ada perjanjian lama, lalu tulisan-tulisan perjanjian baru kemudian disortir ya, dilihat, disusun. Karangan yang memuat ajaran yang menyeleweng dari iman ditolak ya. Jadi karangan-karangan yang betul-betul, tulisan-tulisan yang betul-betul sesuai dengan iman itu lalu yang dipertahankan. Lalu ditentukan karangan mana yang diterima secara umum, diakui sebagai berwibawa dan bercirikan ajaran iman yang benar, ya, iman Kristiani. Lalu ada karangan lain yang hanya di beberapa tempat dan daerah saja diterima, dipakai sebagai berwibawa, tidak semua. Ya. Nah, kemudian tahun 200 mulai disusun daftar kitab suci yang resmi, ya, dimulai dengan kanon Muratori, disusun di Roma sekitar tahun 190, dipakai oleh jemaat di Roma. Di antaranya terdapat itu yang kemudian tidak terima lagi, ada juga yang tidak disebut namun kemudian diakui. Lalu didaftarkan juga sejumlah karangan yang mesti ditolak sebagai palsu. Lalu disebut pula beberapa karangan yang boleh dibaca tapi tidak umum dan resmi diterima dan dipakai. Nah, tahun 254 Origenes dari Alexandria memberi kesaksian yang berharga, menyusun daftar kitab yang umum diterima, lalu memperlihatkan perbedaan pendapat jemaat, lalu menyusun juga daftar kitab yang harus ditolak, ya. Lalu tahun 303 Eusebius dari Kaisaria itu menyajikan daftar kitab yang umum diterima. Di samping itu ada sejumlah yang diperbantahkan, sejumlah ditolak. Lalu juga ada daftar lain di zaman yang sama, berasal dari berbagai daerah, ya. Tetap ada perbedaan kecil mengenai jumlah kitab yang mesti dianggap termasuk dalam kitab suci perjanjian baru. Nah, tahun 300 mulai di mana-mana diterima dan dipakai. Lalu keempat Injil yang sekarang tercantum dalam perjanjian baru, 13 surat Paulus, kisah para rasul, surat Petrus, Yohanes, dan Wahyu. Karangan yang lain ada perbedaan pendapat, ya. Ada jemaat yang tidak menerima beberapa karangan yang di kemudian hari dianggap termasuk kitab suci. Sementara itu ada juga karangan di sana sini dianggap kitab suci tetapi di kemudian hari tidak diterima. Nah, tahun 367 itu Batrik Alexandria
Athanasius menyusun daftar kitab suci yang masuk dalam Perjanjian Baru, jumlahnya 27, yang kemudian diterima oleh seluruh umat di bagian timur. Oke, itu. Jadi cukup lama ya. Lalu konsili di Hippo 393 dan di Kartago di Afrika Utara menetapkan daftar yang sama. Paus Innocentius 419 mengirimkan daftar itu ke Perancis sehingga seluruh umat sepakat ya. Oke, baik. Nah itu jadi intinya Perjanjian Lama kitab yang itu sebelum Kristus, Perjanjian Baru setelah Kristus. Perjanjian Lama itu karya penyelamatan Allah terhadap bangsa Israel. Kalau Perjanjian Baru tentu berisi pengakuan iman kita akan Yesus Kristus ya, pengalaman umat Kristiani perdana. Oke, itu secara singkat tentang kitab suci. Nah, Injil sendiri ketika ditulis itu yang ditulis pertama itu adalah bukan kisah kelahiran Yesus, tetapi lebih-lebih yang ditulis pertama kali itu adalah kisah sengsara dan wafat Yesus. Nah, ini kurang lebih tahun-tahun ditulisnya. Jadi yang tertua itu surat Paulus kepada umat di Tesalonika dan juga di Korintus ya. Kemudian Galatia, Roma, Filipi, Kolose, Filemon, surat kedua Tesalonika ya. Baru Injil Markus itu ditulis tahun 65 sekitar itu. Maka di sini kita lihat surat Paulus justru yang pertama kali ditulis tentang kesaksian tentang Yesus ya. Sedangkan Injil baru 65 sampai 75 ya, itu ditulisnya. Kemudian diikuti Matius, lalu Lukas. Nah, Yohanes itu terakhir. Yohanes itu akhir abad pertama ya. Nah, sementara itu surat-surat berikutnya juga ada, surat kepada orang Ibrani, Efesus, Kisah Para Rasul, surat Petrus, Yakobus, Wahyu. Lalu ada surat Yudas, surat pastoral Timotius dan Titus ya. Lalu surat Yohanes dan surat Petrus yang kedua. Oke, ini kurang lebih tahun-tahun ditulisnya surat-surat itu. Nah, di dalam diktat itu kita lihat bahwa kalau Anda perhatikan itu saya menulis ini ya, asal-usul Yesus ini. Bahwa Perjanjian Baru itu merupakan refleksi iman jemaat perdana, pembuatannya berlapis-lapis ya. Teks yang lebih tua tidak mewartakan kelahiran Yesus, masa muda Yesus, awal hidupnya, tetapi pertama-tama mewartakan Yesus yang hidup dibangkitkan oleh Allah. Itu yang kita temukan dalam surat pertama Paulus kepada umat di Korintus ya. Jadi ini adalah tulisan yang tertua ya, di samping tadi Tesalonika ya. Jadi ini adalah surat yang tertua sehingga di situ kita bisa melihat pada awalnya itu hanya rumusan singkat bahwa Yesus yang wafat di salib itu dibangkitkan oleh Allah untuk menebus dosa manusia ya. Jadi rumusannya begitu. Rumusan singkat itu yang diwartakan oleh para rasul, oleh para murid ya. Nah, dari rumusan singkat itu kemudian baru beberapa tahun kemudian Markus punya gagasan untuk menuliskan secara lebih panjang lebar ya. Maka kisah wafat dan kebangkitan Yesus yang diwartakan itu lalu ditulis. Nah, ditulisnya kemudian terjadilah kisah sengsara, kisah Yesus wafat, disalib, lalu bangkit. Nah, itu diceritakan oleh Markus dengan lebih panjang lebar. Nah, lalu setelah itu
Matius mencoba menambahkan lagi dari apa yang ditulis oleh Markus ditambahkan oleh Matius, begitu pula Lukas, dan akhirnya Yohanes. Maka pembuatan Injil itu berlapis-lapis. Pertama-tama yang ditulis justru wafat dan kebangkitan Yesus, baru kemudian ditulis ditambahkan karya-karya Yesus, ajaran-ajaran Yesus, ya. Lalu Matius dan Lukas itu punya gagasan untuk menambahkan lagi, oh baik kalau kita menceritakan sekarang kisah kelahiran Yesus, ya. Maka dalam Lukas kita menemukan cukup detail, ya, cukup rinci kisah kelahiran Yesus, dimulai dari warta gembira kepada Elizabeth, kepada Zakaria, tapi juga kepada Yesus, ya. Lalu setelah itu kemudian kisah kelahiran Yohanes, kisah kelahiran Yesus, lalu ada Kidung Zakaria dan seterusnya begitu, ya. Nah, itu ditulis kemudian, begitu pula Matius itu mempunyai kisah sendiri tentang kanak-kanak Yesus, tentang Yusuf yang dipilih oleh Tuhan untuk menjadi suami Maria. Kemudian ada kisah pengungsian ke Mesir, nah itu adalah menurut Matius. Nah, pertanyaannya adalah mengapa kok Lukas juga Matius kok mereka bisa menulis secara rinci panjang lebar kisah kelahiran Yesus dan sekitarnya, ya. Kira-kira dari mana? Padahal mereka kan menulisnya tahun 50 ke atas, tidak hadir waktu Yesus lahir, mereka juga masih kecil, dan seterusnya. Mengapa kok kira-kira kok bisa nulis begitu? Kira-kira apa yang menyebabkan itu? Ada yang punya gagasan? Ya, jadi kisah tentang masa kanak-kanak itu ditulis, dikemukakan oleh para penginjil bukan untuk memberikan gambaran tentang apa yang terjadi pada masa Yesus waktu kecil sampai masa muda, ya. Tetapi kisah itu ditulis paling akhir dengan maksud untuk memperlihatkan bahwa manusia Yesus itu adalah Kristus. Bahwa Yesus yang dilahirkan, yang diceritakan adalah Kristus sendiri. Jadi dengan kelahiran Yesus, janji Allah mulai dipenuhi. Ya, oke. Nah, kisah kelahiran yang lengkap itu ya dalam Injil Lukas bab 1 bab 2, Matius bab 1 bab 2. Ya, pusatnya pada Yusuf yang akhirnya menerima Maria, kemudian para gembala, Yesus disunat, diberi nama, dipersembahkan di Kanisah, lalu Yesus umur 12 tahun, lalu Matius menceritakan kunjungan para sarjana, ya, 3 raja itu, pengungsian ke Mesir, pembunuhan kanak-kanak di Bethlehem. Nah, Matius bab 1 dan 2, Lukas bab 1 2 ini punya ciri tersendiri, ya. Maksudnya tidak untuk memberikan informasi, tetapi lebih menerangkan bahwa misteri Kristus sebagai manusia yang adalah anak Allah itu yang diceritakan oleh Matius dan Markus. Baik itu, lalu Yohanes sendiri tidak menguraikan kisah-kisah itu, tetapi dia lebih memberikan refleksi teologis ya tentang Yesus ya, sehingga memang lebih sulit, lebih bersifat teologis, maka pendekatannya juga pendekatan dari atas, bukan lagi dari bawah. Oke. Nah, intinya ini ya, bahwa Maria ibu Yesus, seorang perawan, Maria menerima kabar dari malaikat tentang anak yang akan dilahirkan, lalu mengandung dari Roh Kudus, lalu Yusuf itu keturunan Daud, ya, lalu anak yang lahir diberi nama Yesus, sebab ia adalah penyelamat, juru selamat, dan anak Daud. Lalu kisah yang lain tuh ya, Maria dan Yusuf menetap di Nazaret, ya setelah pengungsian, ya. Oke, baik itu
singkatnya, kisah singkatnya. Nah, tentu saja Lukas bisa tahu persis, bisa mendetail menceritakan itu tentu karena dia mendengarkan dari Ibu Maria sendiri ya. Jadi kita bayangkan, kita andaikan bahwa Lukas sangat dekat dengan Bunda Maria, sehingga lalu dia mendengarkan kisah-kisah dari Bunda Maria yang bercerita mengenai peristiwa seputar Yesus lahir, maka lalu dituliskan oleh Lukas. Oke, kurang lebih begitu. Baik, itu lalu